Jadi ada tadi yang bertanya, bener Rudi Simamora itu diponis 1 tahun. Mungkin karena PB nggak nyampe setahun udah bebas. Tadi udah minta maaf juga sih. Semoga dia nggak mengulangi kembali. Tapi kalau di area diskusi kan ada hak jawab. Kemarin dia monolog sih, udah. Yang lalu biar berlalu, ya diskusi aja udah gitu. Tapi jangan dibeliin juga pakai data, biarin aja kan banyak temennya yang lain gitu. Malah sedekah ya. Saya tawari malah kemarin sama adiknya kan saya ngobrol. Teleponnya adiknya Aku sama gitu saya masih host, ada. anak yatim host. Aku anak Gitu, yatim waktu- host. Waktu Ya, dia ada anakku, kasus Rik, di dalam, yatim. saya tawari adiknya gitu loh. Nah kalau beliau minta apa gitu kita bisa bantu gitu. Tapi adiknya saya rasa sampaikan kok waktu dia kunjungi gitu. Tapi beliau kan tadi udah gentleman ya, minta maaf kepada seluruh umat Islam. Baru loh kita dengarkan orang minta maaf loh. Ya tulus atau tidaknya ya terserah lah. Mudah-mudahan nggak diulang kembali. Memang agak bener-bener kemarin itu statementnya itu luar biasa. Kata kulit menguliti itu loh. Kapan Mana dia? giliran si kiamat, Bang? Ya makanya teman muslim kalau untuk kiamat itu ya tolonglah jangan dinaikkan, terus jangan ditemani gitu. Biar dia ngomong sendiri. Monolog dia. Jangan bantu typing di bawah di komal, jangan ada typingan. Bagaimana Dia caranya? rekam Kita aja. udah himbau, hindarilah berdiskusi sama kiamat. Teman kita naikkan, terus teman-teman yang lain masuk ke sana gitu, baru lapor ke sini gitu. Aneh kan? Iya, jadi kita laporan pun nggak bisa kalau kita melapor karena ada teman diskusi, ada teman berdebat di situ. Jadi bagaimana kita mau melaporkan dia? Harusnya dia biarkan saja dia monolog di situ gitu. Rekam aja, rekam. Ya tahan-tahan telinga lah. Gitu aja. Rekam, tahan-tahan telinga. Jangan ada sedikit typingan atau naik ke komal. Jangan. Jadi kalau mau dilaporkan itu bisa. Jadi saya selingi iklan dulu ya. Jadi progres untuk air bersih pengadaan sumur Masjid Nur Maulida di Makassar hari ini masih terus digali ya. Doakan supaya bisa dapat benar-benar mata air di situ. Nanti Bang Juma akan melaporkan langsung dari sana, mungkin bisa open cam. Terus kemudian dilanjutkan kembali pembangunan sekretariat sekaligus kamar buat Pak Imamnya, karena di situ kan imamnya rumahnya jauh, dia ingin stay di situ saja gitu ya. Jadi kami tunggu atensi dan partisipasinya buat teman-teman semua. Yubir, selamat siang. Jubir. Ini dulu kutanya, ini ini agama apa ini? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Desa Muhammadiyah. Selamat Iya, sore. Gurunda, apa kabar Gurunda? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ASEAN Baru Parna, selamat sore. Agama apa? Kristen. Oke, Baru Parna. Oke. Itu ASEAN. Oke, lanjut. Nyanyilah lagi ini. Bang. Bang Handi nih jangan sikit-sikit marah apa? Nggak boleh nyanyi kalau live kena copyright. Oh, maaf. Oke, silakan mau diskusi apa kita? Hasian sama Jubir. Menurutku memang kan Yesus itu bukan Tuhan, tapi memang kalau untuk mengenal Tuhan memang harus belajar Islam. Apa ulangi Kak? Memang menurutku memang kan Yesus itu memang bukan Tuhan yang menciptakan langit segala isinya. Tapi kan kalian bilang Islam itu untuk percaya sama Tuhan itu apakah harus masuk Islam? Oke. Farma Teguh agama apa? Bang Juma belum standby ya? Oke, Bang Handi silakan atau Ustaz Sugi. Apa sih? Menurut Kementerian Agama ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Lalu apakah harus untuk mengenal Allah itu harus masuk Islam? Begitulah pertanyaannya. Ya harus. Mbak. Kemenak. Silakan Pak De. Iya, dia bawanya Kemenak.
Kementerian Agama. Nggak apa-apa, luruskan aja. Ya, sebenarnya mengenai Yesus bukan Tuhan ini bukan datang dari kita ya, justru datang dari pernyataan-pernyataan Yesus itu sendiri, di mana Yesus itu selama 3 tahun itu tidak pernah mengajarkan dirinya itu ada unsur ketuhanan. Justru dia itu mengajarkan bahwa dia itu hanyalah utusan Tuhan. Ya, tidak ada satu ayat pun dari pernyataan Yesus yang menegaskan dirinya itu Tuhan. Nah, lalu apakah untuk mengenal Tuhan yang benar itu harus melalui Islam? Iya. Karena dalam Al-Quran sangat jelas sekali, dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk iman, petunjuk ketakwaan. Untuk mengenal Tuhan yang benar harus melalui Al-Quran. Apa faktanya? Ketika orang tidak memakai Al-Quran untuk menjadi petunjuknya, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk mengenal Tuhan, faktanya sudah 2000 tahun Kristen cakar-cakaran soal Tuhan. Ya, masih cakar-cakaran soal Tuhan. Ada yang Oneness, Triteos, terus Trinitas, ada yang Unitarian. Nah, sementara Anda lihat sendiri, adakah orang Islam yang berdebat masalah ketuhanan? Apakah Tuhannya Trinitas atau Oneness atau Tauhid? Nggak ada di dalam Islam seperti itu. Apapun manhaj dia, ya entah itu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Jemaah Tabligh, ya nggak ada yang berbantah mengenai oh Tuhan itu begini, nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena petunjuknya Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan. Masalah petunjuk keimanan nggak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya, Al-Quran itu petunjuk untuk keimanan dan ketakwaan. Begitu, Mbak. Boru. Oke. Silakan boleh ini gak ya masukan ya, mohon maaf ya, Hasian Boru Parna. Coba kalau nama Hasiannya tuh namanya ya, kalau bukan namanya boleh diganti gak? Karena kan gak enak kali kalau laki-laki memanggil Hasian buat ya kan. Sementara Hasian itu artinya sayang. Takutnya nanti jadi framing kan. Ini yang naik agama Kristen ya, yang mau naik agama Kristen. Agama Islam udah banyak di atas ya. Mohon dimengerti ya. Ustaz Sugi Islam, Bang Handi Islam, Bunda Rama Islam, Bang Juma Islam, Natali Islam. Itu udah banyak Islam di atas. Udah paham ya? Itu Kristen baru 3. Jadi mohon dimengerti ya. Jadi boleh ya Mbak Hasian Boru Parna, bisa diganti gak ya namanya itu Hasiannya? Gak enak kalau laki-laki manggilnya lo, kan perempuan gitu. Kalau perempuan kalau saya manggil gak apa-apa, Hasian gitu, ya, gak apa-apa kan? Ya, kalau laki-laki, kan, silakan. ya kan? Tapi nggak semua orang ngerti apa itu Hasian, cuma orang Iya, Batak aja memang ngerti. sih. Ya nggak usah bahas nama, ke topik lagi langsung. Aduh. Silakan. Silakan Mbak ditanggapi Pak Deda Sugi tadi menjelaskan itu. Silakan Mbak. Iya. Tapi kan kalau maksudku, kalaupun kami ke gereja kan, tahunya kami, maksudku bukan Yesus yang kami sembahkan, kami hanya berdoa di dalam hati. Ya udah kami nyembah Tuhan yang dalam hati kami, kan itu belum tentu juga Yesus. Tapi kenapa kami harus masuk Islam untuk mengenal Tuhan Iya. itu? Karena Yesus ini utusan Tuhan yang hanya untuk bangsa Israel saja. Ya, sedangkan Islam ini agama yang untuk seluruh umat manusia. Di mana dalilnya? Di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Demikian juga diulang dalam Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Nah, kehadiran Yesus, kedatangan Yesus ke dunia hanya untuk bangsa Israel saja. Bahkan ketika ada orang minta tolong, ada perempuan minta tolong, ya, itu sama Yesus disamakan dengan anjing.
Matius 15 ayat 22 sampai ayat 27 itu dibaca itu. Apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ya, jadi ajaran Yesus itu hanya untuk bangsa Israel saja. Domba adalah bangsa Israel, anjing adalah bangsa Goyim, bangsa di luar Israel. Jadi kalau untuk saat ini ya, untuk bisa mengenal Tuhan hanya bisa melalui Islam saja. Anda tadi mengatakan bahwa Anda tidak menyembah Yesus. Ini Kristen model baru apa lagi ini? Sementara yang saya tahu Kristen dengan bangga mengatakan Yesus itu sang pencipta. Nah, ini Kristen model apa lagi ini? Nah, inilah bukti ya bahwa ketika orang tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk untuk mengenal Tuhan yang benar, ya ini akhirnya masing-masing orang itu berpendapat, aku pokoknya begini, aku pokoknya begini. Nah, kalau di Islam kan tidak, ya harus ada patokan yang jelas dari kitab sucinya. Semua orang Islam pasti setuju dengan Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Ya. Allahu somad. Allah itu tempat bergantung segala makhluk, bukan yang digantung oleh makhluknya. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengannya. Semua orang Islam setuju dengan itu. Gitu ya. Nah, Kristen ini Anda baru membuktikan loh. Ketika Anda tidak bertuhan menurut Al-Quran, pasti berasumsi masing-masing. Sehingga banyak cabang dari kekristenan itu, konsep ketuhanannya itu warna-warni, nano-nano dia, manis asam asin, campur-campur, nggak karu-karuan begitu. Oke, silakan Baru Parna tanggapin. Iya, kan menurutku Yesus bilang kan dia utusan. Sebenarnya kami nggak menyembah dia, tapi kami menghargai, mengikuti ajaran dia. Kalau memang dia itu utusan seperti itu. Ya, sekarang itu kalau kita benar-benar cinta Yesus, itu hanya di Islam. Seperti contoh Mbak Natali ini. Mbak Natali ini seorang mu'alaf. Saya boleh tanya kepada Mbak Natali, Mbak Natali, ketika Anda menjadi Muslim, apakah Anda meninggalkan Yesus atau Anda jadi benci Yesus? Mbak Natali, monggo dijawab. Sepertinya Atau Natali Bunda Hesti juga mu'alaf. Itu Mbak Natali mau jawab kayaknya. Silakan Mbak Natali. kayaknya nggak standby. Natali nggak standby, Ustaz. Standby kayaknya. Tadi saya lihat klip begitu. Natali nggak standby. Oke. Ya udah, Ya. Mbak Hesti. Oke. Seorang mu'alaf juga. Ini ya, tadi Baru Parna tadi kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Ya, gak usah munafik. Di gereja kita selalu dikatakan sembahlah Yesus, Yesus Tuhan kita, haleluya. Itu gak usah munafik. Pendeta mengatakan begitu, dan saya juga mengatakan begitu kepada orang-orang yang mau belajar. Nah itu, gak usah munafik. Jadi Yesus itu Tuhan, ya bagi Kristen. Sembahlah Yesus Tuhan kita. Nah, setelah saya menyadari, setelah saya pelajari, Yesus adalah seorang utusan. Dari situ saya menyadari bahwa bukan ini agama saya, gitu. Paham di situ ya, Baru Parna, gitu. Tidak ada Kristen. Pertanyaan saya dijawab dong. Nah, Apakah setelah jadi Muslim meninggalkan Yesus, benci Yesus? enggak dong, semakin cinta Ustadz, enggak dong. Semakin cinta kepada Yesus dan melakukan. Nah itu. Halo, boleh menambahkan? Ya. Silakan. Bentar. Tadi saudara saya siapa namanya tuh yang Baru Parna. Oh, Bro Parna Hasian ya. Oh iya, selamat sore saudaraku. Ya mungkin beliau ini pemahamannya belum terlalu dalam, jadi ya belum mengerti gitu tentang banyak-banyak ayat yang sebenarnya dengan begitu jelas mengatakan Yesus itu adalah sang pencipta. Dan itu banyak sekali ayatnya. Tapi kalau saya mau sebutkan terlalu banyak ayat juga menjadi mubasir. Kita mulai dari Yohanes 1 Satu ayat aja bang, 3. satu aja bang. Gak apa-apa, gak usah banyak-banyak, satu aja bang. Kita mulai dari Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini di dalam konteks pembahasan sini adalah Yesus. Dia tidak, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dan dijadikan. Itu baru satu. Nah, mengenai yang tadi saudara saya itu mengatakan bahwa Pak Sugi tadi mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku bahwa dia itu adalah Allah. Sebenarnya kalau kita cermati di Yohanes 8 ayat 24 itu kan jelas Yesus mengatakan secara langsung. Karena itu
tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, dia dalam penekanan di sini adalah aku itu adalah Allah itu sendiri. Kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi itu konteksnya tuh dia lagi ngobrol sama ahli-ahli hukum Taurat gitu di situ, yang mencoba mencari-cari kesalahan dia. Dan di situ juga Yesus lagi berbicara tentang bagaimana dia sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama dan bla 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 bla. Itu panjang sih ayatnya, mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Tetapi intisarinya itu ada di ayat 24. Nah, itu dari saya untuk menambahkan kepada saudara saya itu, semoga bisa mencerahkan. Baik. Silakan ditanggapi saudaraku. Oke, saya tanggapi ya. Jadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu sang pencipta berdasarkan dari penulis Yohanes. Tapi bagaimana menurut Yesus sendiri? Di dalam Matius 19 ayat 4, Yesus berkata apa? Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Yesus menunjuk oknum lain, bukan dirinya. Ia berkata Ia. Ya, Ia yang menciptakan manusia sejak semula. Kemudian Yesus, jangan dilupakan juga dong apa yang dikatakan Yesus. "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Yesus mengakui adanya sang pencipta, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Yesus itu sang pencipta? Mana yang lebih kuat, pengakuan sang penulis Injil Yohanes atau pengakuan Yesus sendiri? Kalau Yesus sendiri ngaku punya Tuhan, dalam Yohanes 4:22, "Kamu menyembah apa yang kamu kenal." Yesus, kami, kata Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Yesus nyembah. Kalau memang dia itu Allah sendiri, nggak perlu nyembah. Tapi Yesus faktanya menyembah. Lalu Anda mengutip Yohanes 8:24. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya akulah dia." Nah, dia di sini kok bisa dilarikan ke Tuhan? Padahal menurut Yesus, untuk bisa mendapatkan surga, itu harus percaya dia sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Maka kata dia di situ merujuk kepada utusan itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi untuk mendapatkan kekal, percaya Yesus sebagai Tuhan. Makanya di situ dikatakan, "Jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Dia di situ tidak merujuk kepada Tuhan, tapi merujuk kepada utusan Tuhan. Anda mengatakan Yesus dinubuatkan. Tunjuk kepada saya nubuatan mana yang menubuatkan ada Tuhan datang ke dunia, menjelma menjadi manusia. Nubuatan mana itu? Setahu saya dinubuatkan itu dia sebagai seorang nabi. Contoh Ulangan 18 ayat 18. Ya, ini dipercaya oleh Kristen untuk Yesus. Karena kita sering memperdebatkan ini, ya, ayat ini, mereka percaya ini untuk Yesus. Nah, ini saya pakai untuk Anda. Dalam Ulangan 18 ayat 18, "Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka sendiri yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku." Ya. Nah, ini dinubuatkan sebagai seorang nabi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 12 ayat 18, nih, Yesus dinubuatkan sebagai seorang nabi di sini. Lihatlah itu. Nah, supaya genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa." Yesus dinubuatkan oleh Yesaya sebagai seorang hamba. Tidak ada nabi menubuatkan sebagai seorang Tuhan. Di mana ayatnya seperti itu? Monggo ditanggapi. Ditanggapi bro. Aduh, ngenging. Baik, saya menanggapi. Ini terlalu panjang sih, tapi saya mau menanggapi intisari dari pernyataan Pak Sugi sendiri, mengatakan bahwa di mana ada ayat yang mengatakan Tuhan itu tidak bisa jadi manusia. Wah, mungkin Pak Sugi lupa bahwa
terlalu banyak ayat sebenarnya. Perjanjian lama, Bos. Perjanjian lama, yes, Bos. saya akan merujuk ke Ya. situ. Nah, jadi kita bisa belajar dari kisah Ibrahim, di mana di Kejadian Waduh, 18. Anda nggak nyimak. Oh iya. Anda nggak nyimak. Bentar. Sabar. Anda nggak nyimak ya apa yang saya Saya katakan. nyimak, Yang saya saya nyimak, katakan saudara, saya nyimak. di mana Tuhan menubuatkan Pak Sugi. akan datang sebagai manusia, Pak Sugi, bukan cerita Astaga, Ibrahim. Pak Sugi. Itu lain lagi. Pak Sugi. Lain lagi. Pak Sugi, dari tadi Pak ngomong saya nggak potong. Ya, Anda salah paham, saya meluruskan aja. Iya, nggak apa-apa. Yang saya tanya itu Begini. nubuatan yang akan terjadi. Begini, salah paham atau tidak paham itu biar nanti penonton yang menilai, ya kan? Intinya kan saya mau jawab ini. Kalau saudara tadi menekan tadi Tapi saudara, nggak bagus juga didengar bang kalau nggak nyambung. oh nggak masalah, Nggak nyambung. nggak masalah saudara. Soalnya yang mendengar kan bukan saudara doang, ada banyak di bawah nih, ada 829 orang. Jadi mereka akan menilai mana yang benar atau salah gitu. Jadi kayak saudara tadi menekankan bahwa di Alkitab khususnya di Perjanjian Lama tuh nggak pernah ada gitu loh, Allah itu pernah jadi manusia. Bukan itu, saya nggak ngomong itu. Ya kan begini, saya olah-olah Bukan, saya nggak ngomong itu, jangan salah. Pak Sidik. Nah ini makanya saya salah. Yang saya Sidik, katakan tahan di dulu, dalam tahan dulu. perjanjian Astaga. lama tidak ada nubuatan Pak Tuhan Sidik. akan datang sebagai manusia. Biar saya ngomong Itu dulu, yang saya Pak katakan, Sidik. jadi pelintir Pak Sidik, biar dong. saya ngomong dulu. Pak Sugi, biar saya ngomong Loh, dulu. kamu memelintir kata-kata saya, makanya saya luruskan. Jangan dipelintir kata-kata saya dong. Orang saya masih ada di sini aja dipelintir, bagaimana kalau saya nggak di sini? Shalom Mas. Silakan. Ya, Boleh saya berbicara sebentar? silakan. Jadi gini Mas Ugi. Jadi itu Suaranya orang bisa Kristen- dibesarin sedikit, Bang. Kecil suaranya. Tes. Masih kecil nggak? Oke, lanjut. Dah. Jadi begini Mas Ugi. Jadi itu kebanyakan orang Kristen itu tidak paham dengan Tritunggal itu tersendiri. Ya. Jadi itu umat Kristen itu banyak yang menanggapi bahwa Tritunggal itu adalah satu Tuhan. Ya. Padahal kan sudah banyaklah penjelasan arti Tritunggal itu sebenarnya seperti apa. Ya kan? Ya kalau mereka paham tentang Tritunggal, nggak mungkin dia berpendapat bahwa Tuhan itu satu. Jadi gini, Bang Jubir sama Kak Hasian, ya kita itu aja lah. Pak Helo ini Kristen ya Pak? Iya, saya Kristen Bang. Ya terusin Pak. Iya. Jadi gini, Cabang Bang. Wanes apa cabang Trinitas, Pak? Tritunggal. Oh, Tritunggal. Iya, jadi orang Kristen ini banyak yang tidak tahu, tidak paham apa itu Tritunggal. Jadi kalau kalian orang Kristen tahu yang namanya pengakuan iman rasuli, ya itu udah paham lah apa itu Tritunggal. Ya. Tapi begini Pak, saya Jadi- potong ya. Ini ada Ibu Asian ini itu tidak, dia Kristen tapi dia tidak menuhankan Yesus gitu loh Pak. Bisa ditanggapi? Jadi begini Bang, kalau orang Kristen itu tahu pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi begini Bang, saya mau menjelaskan. Allah Bapa itu menciptakan Halik itu antariksa ya, menciptakan bulan, matahari, dan bumi serta isinya lah, itu Allah Bapa. Dan sedangkan Yesus Kristus itu ya, kehendak Allah, kehendak Bapa itu diberikan kepada Yesus sepenuhnya ya, dan di dalam Yesus itu ada terkandung Roh Kudus ya. Jadi kalau misalnya begini loh Bang,
Yesus itu memberitakan firman dari Tuhan. Dalam arti begini, kalian tahu nggak bumi, langit, ciptaan siapa? Bumi, langit, dan isinya itu ciptaan siapa? Kalau kehendak Allah tidak diberitahukan, ya, apa yang saya ciptakan, mana mengerti kalian sebagai umat manusia lah. Bumi itu diciptakan oleh siapa? Matahari itu diciptakan oleh siapa? Ya, makanya kehendak Allah itu Yesus itu diberikanlah semua kehendak Allah, biar Yesus itu memberitakan apa yang diciptakan oleh Allah. Ya, contohnya lah Mas Sugi menciptakan robot, ya kan? Nah, Mas Sugi punya partner nih. Ya, Ya. bentar Pak ya. Kalau begitu ya Yesus nggak beda dengan nabi-nabi lainnya. Karena Berbeda loh, nabi-nabi Bang. lainnya juga memberitakan tentang bahwa yang menciptakan segala yang ada di dunia ini adalah Tuhan. Kalau di Al-Quran misalnya dikatakan huwaladzi khalaqas samawati wal ardo wal samsi wal qamar fi falaki yasbahun. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi siang dan malam. Nah, seperti itu. Ya, Jadi makanya, itu nggak jadi ada sebenarnya masalah gitu loh, sebenarnya, Bang. Bang. Jadi orang Kristen itu belum paham betul, Bang, arti Tritunggal itu apa. Ya. Orang Kristen Jadi yang mana? namanya- Saya paham. Jangan pukul rata, Bang. Saya paham. Nah, ini. Di sini di sini dari tadi tidak ada mempermasalahkan soal Tritunggal. Kita lagi membahas tentang siapa sih Yesus itu. Gitu loh. Apakah dia Allah Iya. sang pencipta itu atau enggak gitu. Jadi jangan Bukan. dikaburkan dulu. Jadi gini loh, Bang. Saya mau diskusi sama Bang Sugi dulu. Saudara kan saudara Iya. saudara ini kan saudara saya dalam iman. Saya nggak mau berdebat. Jadi biarkan saya dengan Bang Sugi. Dari tadi itu Bang Sugi membangun narasi dan menggiring opini seolah-olah Yesus tuh ya seperti manusia biasa. Di situ dia ingin menggambarkan bahwa Allah itu nggak pernah mungkin bisa jadi manusia gitu. Itu kesimpulannya di situ dari narasi yang dia bangun dari tadi. Makanya saya bilang, untuk kami orang Kristen, Allah mau menjadi manusia itu bukan hal yang baru. Itu pernah terjadi di kejadian 8 ayat 1 sampai 25. Bagaimana dia menampakkan diri di Abraham. Makanya saya menggunakan contoh dari kejadian tadi itu untuk meneguhkan itu, bukan malah melakukan topik yang lain, bukan. Tetapi mengenai soal Allah merubah wujud, mengambil wujud yang lain, itu bukan hal yang baru itu dalam Alkitab. Sebab dalam kejadian juga sudah pernah ada. Gitu loh. Makanya ketika Allah datang mengambil wujud manusia, yang nama manusia itu dinamakan Yesus, ya itu buat kami orang Kristen bukan suatu keheranan. Mungkin untuk orang awam ya itu heran karena dia belum mempelajari. Itu dari saya dulu. Izin dulu deh, Pak deh, satu doang. Bro, kalau waktu Tuhan menjadi manusia masih ada Tuhan? Yang saya bilang itu kan mengambil wujudnya diambil. Allah itu adalah roh, Bang. Tidak bisa dilihat. Enggak, saya Siapapun tanya tidak bisa dulu, Pak. melihat, kecuali Pak, anak izin dulu, Pak. Iya. Kan Tuhan menjadi manusia, Pak ya? Betul nggak? mengambil wujud manusia. Oke. Waktu Tuhan mengambil wujud manusia, apakah ada Tuhan dalam diri manusia? Saya mau sholat asar dulu Bang Andi, dilanjut. Ya. Wah, Waktu Tuhan mengambil wujud manusia, Ya. apakah ada Tuhan dalam diri manusia? ya ada, Bang. Kenapa? Ada. Ada. Berarti ada Tuhan masuk ke dalam ciptaan. Kenapa enggak, Bang? Ya tinggal iyain aja. Iya. Yes. Oke. Betul. Oke. Waktu ada Tuhan di dalam diri ciptaan, Ya. apakah Tuhan ini masih maha kuasa? Ya, Tuhan tetap maha kuasa, brother. Oke, baik. Apa yang dikuasai Tuhan kalau dia ada di dalam ketidakmahakuasaan? What do you mean? I don't understand. Tell me. In Oke, Indonesian. thank you. Repeat again, listen question for you. Oke. Oke. Jadi, apakah Tuhan masih bisa maha kuasa kalau dia berada di dalam manusia yang tidak maha kuasa?
masih maha kuasa, masih maha kuasa. Oke, tunjukkan kemahakuasaan Tuhan waktu berada di dalam diri manusia. Apa saja? Nah, kan tadi saya sudah sebutkan Apa Yohanes itu? 8 dan seterusnya tadi. Apa itu, Bang? Tadi kan saya sudah sebutkan di Yohanes 8 dan ayat sekian itu, ayat 1 sampai 15. Poinnya apa, Bang, di sana? Loh, mengenai Yesus itu adalah sang pencipta. Oke, baik. Kalau Dia yang Yesus menciptakan segala sesuatu. Oke. Kalau Yesus adalah sang pencipta, apakah Yesus yang menciptakan jasmaninya sendiri? Ingat, Bang, manusia itu ciptaan, jasmani Yesus itu ciptaan, Bang. Pertanyaannya, apakah Yesus yang menciptakan jasmaninya sendiri? Yes. Oke, thank you. Terus kemudian, apakah enggak, Yesus apa? Triggernya apa, Bang? Kita kayak muter-muter kayak kalkulasi begitu. Enggak, biar jelas gitu loh, Bang, bahwa argumentasi maksudnya- Anda itu benar gitu loh. Begini, Kita uji gitu. Begini, brother. Kita kan poinnya satu. Menegaskan siapa tuh Yesus. Iya, tadi ini kan ada. Sabar dulu. Sorry, iya, Sabar silakan. dulu. Ya. Tadi saudara Sisugi mengatakan bahwa Yesus itu cuma seorang nabi. Lalu saya bilang Yesus itu bukan hanya seorang nabi. Ya udah, itu kita Allah buktikan sendiri. sekarang. Nah, maka Saya dari ini itu mau. tadi kan saya sudah sebutkan Iya, ayat-ayatnya. sini bikin nyaman Anda ini gitu loh. Saya bikin nyaman loh It's no ya. problem, my friends. I'm fine. Oke, thank you. I'm fine. Ya, listen to me. Okay. Ya, last question for you. You know? Oke, dengerin baik-baik. Bahwa kalau Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, ingat ya. Sedangkan di dalam diri Yesus ada yang maha kuasa. Ini kontradiksi antara omongan Yesus dengan yang maha kuasa di dalam diri Yesus. Oh, buat kami nggak kontradiksi. Buat saya pribadi tidak kontradiksi. Oke, silakan diterangkan kalau enggak. Ya karena dalam kepercayaan kami ya ada dua natur di situ, natur kemanusiaan dan natur kealahan. Oke, baik. Sesuai Jadi dengan natur kemanusiaan Yes. tidak dapat berbuat apa-apa dari Yes. dirinya sendiri. That's true. Oke. That's true. It's true for you, for me no. Oh, it's no problem, my friends. Oke, thank you. It's Listen. my mind, you know. Oke, thank you. Come on. Jadi dengerin dulu ya. Yeah, Kita betul. nggak usah bahasa Inggris. Saya udah lama di Burundi ini, gitu ya. Dengerin baik-baik. Gini ya, bro. Yohanes 5:30, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, jelas tuh. Percaya ya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Persoalannya adalah di dalam diri Yesus itu ada pencipta yang maha berbuat, Berarti gitu loh. Yohanes 5 ayat berapa? 30, bro. 30, lanjut. Oke. Nah, bagaimana mungkin ada kontradiksi di dalam satu person? Bagaimana bisa ada kontradiksi antara pernyataan Yesus Sabar, dengan sabar. keadaan Yesus gitu loh, menurut Anda? Mohon maaf, saya salah sedikit. Ya, oke, Aku ya, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Mm-mm. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Manusia siapa yang berhak menghakimi orang lain? Itu dia Bisa-bisanya berkata. seorang nabi bisa menghakimi, gitu loh. Oke, baik. Come on, my friend, thinking about. Oke, saya ikuti lagi kemana pun Anda pergi. Oke. Iya. Waktu Nggak, Yesus kan- di muka nggak, bumi, saya menanyakan dengerin. ayat begini. Saya menanyakan ayat yang saudara oke. sebutkan sendiri. Oke, Jadi, waktu itu bukan Yesus ayat ada- pembanding. Saya hanya dengerin. mengkritisi jawaban dari Oke. saudara sendiri. Oke, waktu Yesus ada di muka bumi, apakah dia hakim? Gimana? Apakah Yesus pernah menjadi hakim? Dia itu hakim yang adil, Bang. Iya, di mana dia pernah menjadi hakim? Lah terus kenapa ente menggunakan ayat ini kalau ente nggak percaya? Anda ini kan tadi kemanapun Anda kemanapun ujungnya ini saya ikuti loh. Makanya Bang tinggal Handi. jawab dulu, dengerin dulu bro. Bang Handi. Gimana sih Anda ini? Anda berargumentasi disuruh Sabar dulu. memperkuat Bang Handi. argumentasinya, Anda sendiri bingung gitu loh. Listen Dengarkan to me, dulu. friend. Listen Di to mana me, Yesus friend. pernah menjadi hakim? Come on, listen to me. You listen for me. No. Yuk, Listen dengerin to dulu me, lah please. pertanyaannya. Please. Once again, listen to me. Oke, please. Bang Handi tadi kan dengan secara dengan begitu gagah perkasa mengatakan bahwa Yohanes 5
ayat 30. Mm-mm. Ya kan, sebagai panduan Bang Handi untuk menegaskan kepada saya bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa, ya kan? Nah, ketika saya mengkritik ayat itu kok Bang Handi mulai mulai lompat ke arah sana sini. Berarti Oke. secara tidak langsung Bang Handi menyertakan ayat, tetapi Bang Handi pun tidak percaya dengan ayat itu. Lalu bagaimana kalau Bang Handi tidak percaya dengan ayat itu, kenapa menyertakan ayat itu? Oke, jadi Anda begini tadi ya, Bro. Anda mengatakan bahwa Anda menjawab Yohanes 5:30, jawaban Anda itu adalah Yesus itu hakim yang adil. Kan gitu jawaban Anda. Di situ Itu kan Bang kan? Handi, Itu jawaban Anda. begini. Dengerin dulu Begini, gantian. Bang Handi, dengar dulu Gantian. baik-baik. Saya Bang lagi Handi. yang ngomong, Anda tadi ngomong kok. Nah, ini kan Bang Handi sudah jawab tadi kan, Belum saya ini, jawab lagi, saya jawab lagi. belum. Tahan dulu. Tahan. Belum dulu Jadi- saya Jadi lagi. begini, Bang Handi, kita diskusikan orang-orang yang berpendidikan, bukan orang-orang yang dari Ini Padang makanya Gurun saya sana. belum selesai ngomong, Bro. Dengerin dulu lah. Gitu Oke, ya. silakan. Yohanes 5:30 tadi Anda ngomong, Anda menjawabnya dengan endingnya adalah jawabannya Yesus itu hakim yang adil. Kan itu. Nah, saya langsung ambil lagi ekornya, jawaban Anda itu loh. Tolong diperkuat. Di mana Yesus pernah menjadi hakim? Di mana? Silakan. Bingung kan? Bang Hendy mau nanya dong ke Jubir Iman, Bu. Boleh silakan, Bang. Ini Jubir Iman Wanles apa Tritunggal ya? Maaf. Jubir ditanya itu. Halo. Ya, Ya ini kalau boleh tahu Jubir Iman ini Tritunggal apa Wanles? ini siapa yang nanya nih? Mohon maaf. Aku Hello Olin. Oh, ya. Saya Tritunggal, Bang. Kalau Tritunggal itu nggak kayak gitu, Bang. Itu pemahaman Wanles itu, Bang. Yang mana, Bang? Yang mana yang bilang pemahaman Wanes? Saya setiap Bahwa hari Yesus berdebat dengan saya setiap hari berdebat dengan Pak Ben, dengan Mikael setiap hari. Bagaimana mungkin saya itu Wanes? Ya jadi gini, Bang. Jadi Silakan. pemahaman Wanles itu segala sesuatu yang menciptakan langit, bumi, manusia itu Yesus itu tersendiri. Ya. Sedangkan kita Tritunggal mengenal adanya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini berbeda apa namanya? Berbeda karakter, cuman satu tujuan, Bang. Ya. Berarti ada tiga pribadi yang berbeda ya, Bang? Iya, ada 3 pribadi yang berbeda tapi satu tujuan, itu Tritunggal. Cuman kalau Wanles ya itu segala sesuatunya ya itu ditampilkan Yesus itu tersendiri ya. Sedangkan Abang Jubir Iman kalau tahu pengakuan iman rasuli itu Abang tahu apa arti Tritunggal, Bang. Oke, itu aja, Bang. Maaf, Bang. Kalau Wanes itu, Bang, kalau Wanes itu Bapak Yesus itu Bapak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Jadi Oke, Yesus. Iya, Bang Bang Andi boleh segala lanjut? sesuatunya di itu Bang sama Andi. Yesus, Bang, gitu. Iya. Saudara, tahan dulu. Saya mau lanjut dengan Bang Handi nih. Bang Iya. Handi, Ya. lanjut ya. Tadi kan Bang Handi mengatakan bahwa di mana sih Yesus tuh jadi pernah jadi hakim gitu. Ya di mana? Ya, selalu saya tuh kalau berstatement itu selalu pakai dalil. Ya di mana, Jadi Bang? patokan saya dalil. Yohanes 5 ayat 22. Bapa sendiri tidak menghakimi siapapun. Bapa sendiri tidak menghakimi siapapun. Semua kekuasaan untuk menghakimi sudah diserahkan kepada siapa? Anaknya. Anak itu siapa? Yesus. Oke. So, Oke. Tunjukkan satu aktivitas Yesus Yohanes menghakimi. 5 ayat 22. Iya. Saya sudah pakai Ya, dalil. ini dengerin ya. Yesus sudah pakai dalil. Iya dengerin. Mulai dari kecil sampai Bang dia Handi, 12 saya tahun. sudah pakai Dengerin dalil. dulu gantian Saya sudah pakai lah. Kamu kok gak mau dengerin orang sih, Bro? Oke, silakan. Oke lah, Anda pakai itu gitu loh. Saya belum pernah membaca statement Yesus waktu di bumi itu menghakimi gitu loh. Mulai dari 0 tahun sampai 33 tahun setengah. Justru Yesus itu dihakimi.
diputuskan bersalah, kemudian dihukum mati terkutuk di tiang salib. Itu data, Bang. Jadi dia bukan hakim, tapi dihakimi oleh Romawi dan Yahudi. Itu fakta, Bang. Ini mau dibantah lagi, silakan. Oke. Silakan. Sudah. Saya lanjut lagi. Iya. Oke, saya pakai dalil lagi, Bang. Jadi dalil saya itu tidak pernah habis. Catat baik-baik ini. Yohanes 18 ayat 36. Sebagai raja, Yesus mendapat wewenang dari Allah Bapa untuk menjadi hakim atas semua umat manusia. Oke, baik. Di mana coba ambil satu tindakan Yesus menjadi hakim dia, Bang, di mana? Saya pakai dalil dari tadi. Saya tidak mau mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Iya, kita cek dia di hakim di mana dia menjadi hakim. Ya kalau dia sementara di bumi ya dia tidak pernah menjadi hakim. Oke, kalau di bumi enggak. Ngomong Ya. dong dari tadi. Oke. Nah, sekarang kita cek di surga. Santai, Apakah santai, Yesus Bang- di surga Bang yang Andi, menjadi santai, hakim? Bang Andi, santai, Oke. santai. Ngomong dong dari tadi di bumi itu dia nggak pernah menjadi hakim, justru dia Tahan dulu. dihakimi gitu Tahan dulu, ya. Bang Andi, sebelum kita Oke. lanjut diskusi, saya mau nanya adik saya nih. Adik saya ada nggak di sini? Siapa tuh? Siapa? Sidik. Sini nggak ada, Bro. Lagi Waduh, oke. Lanjut. dia lagi ngembala dia. Oke, bos, saya akui kejujurannya Bro Jubir bahwa Yesus di bumi itu nggak pernah menjadi hakim. Justru dia yang dihakimi, betul ya? Betul sekali. Oh, betul sekali. Gitu dong. Nah, kalau di surga, sekarang naik ke surga nih, duduk di sebelah kanan Bapak. Apa benar dia menjadi hakim di surga tuh? Hati-hati salah jawab, nanti diberi koreksi oleh Pak Helo Olin. Saya paham Pak Helo Olin ini gimana Yesus antara Bapak dan Yesus di surga, penjelasannya Tritunggal. Hati-hati Anda berbicara Oneness di sini. Jadi di surga itu Yesus itu menurut Oneness nih, di surga itu Yesus itu diberi kuasa. Jadi yang berkuasa hak penuh itu di surga masih Bapa. Disampaikan Oke. kepada Yesus Saya gitu boleh ya. menanggapi. Ya, silakan, bagaimana Jadi kekuasaan kan Bang Yesus di Handi, surga? Bang Silakan. Handi, Silakan. Bang Handi, alurnya begini. Kalau Bang Handi habis ngomong, bilang Bang Jubir, tolong ditanggapi, kan enak. Jadi saya Ya bisa kan tahu udah kapan saya selesai, lu bicara. diam aja, kirain nggak mau ngomong. Ya saya jadi nggak enak kalau motong-motong pembicaraan Ya orang. udah, Nanti saya silakan, dimarahi apa lagi. yang di surga, siapa yang berkuasa di surga sekarang? Siapa yang menghakimi? Catat Silakan. baik-baik. Telinga Bang Handi diarahkan baik-baik ke handphone dan catat baik-baik. Iya. Saya selalu pakai dalil dari tadi. Matius 25 ayat 31 sampai 6. Yesus sebagai hakim pada akhir zaman. Oke. Baik. Oke? Yes, Baik. Silakan. Gantian. Kalau Yesus yang menjadi hakim di surga, berarti bapaknya Yesus. Sabar dulu. Katanya Sabar dulu. silakan. Mohon maaf. Ah. Dari tadi kan saya sudah memaparkan ayat. Iya, ini saya gantian bicara. Apalagi mau ditanyakan, apalagi Ya. mau ditanya. Jadi ibaratnya begini, Bang Handi nanya saya jawab. Yang sudah dijawab ya jangan diputar lagi. Ya Pertanyaan baru lagi. enggak, ini mau membuktikan. Soal Bang Handi percaya apa enggak itu nomor 1, nomor 3 dan nomor 4. Iya, dengarkan dulu gantian Nah, apa. silakan. Ya, jadi kalau Yesus sudah diberikan kuasa dan dia yang berkuasa menghakimi di surga. Jadi marilah kita menarik kesimpulan, berarti Bapa yang pernah mengutus Yesus pensiun. Gitu ya. Ini bukan Tritunggal ini. Saya ke Helo dulu ya, Pak Helo. Bisa Anda bicara? Saya paham ke arah Iya, Bang. mana Anda berbicara. Silakan Pak. Yang berkuasa begini. sebentar Pak Jubir, izin Sabar, dulu Bang bentar. Handi, sebentar. Satu detik. Bang Ya, Handi. silakan. Coba tanya ke saudara saya itu. Siapa namanya tadi yang menanggapi itu siapa tadi? Ya, ini saya ngomong sama dia. Coba nanya ke dia. Statement saya ini benar nggak sesuai dengan konsep Tritunggal udah, bahwa kalau kita bahwa Yesus itu akan menjadi hakim di akhir zaman. Oke, Coba nanya ke baik. dia. Saya bukan Wanes. Ya. Pak Helo, silakan Pak Helo ditanggapi. Jadi begini Bang,
Dari itu setelah Yesus mati kan dia kan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi itu bersama-sama dengan Bapa. Dulu emang itu bang, kalau abang tahu pengakuan iman rasuli itu bunyinya bang. Abang tahu kan pengakuan iman rasuli? Maka dari itu saudara, Tahu kan nggak? tadi saya bilang saya itu Tritunggal. Ya cuman kan abang kan pemikirannya bahwa pencipta langit dan bumi itu kan Yesus. Padahal kan di situ udah tertera. Brother, kan tadi saya bilang Yohanes 8 ayat 1 sampai 5 itu kan jelas mengatakan Yesus itu adalah sang pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, kan. Justru Ini Jubir ini pernah ngomong gini Pak De. Jakarta ini Iya. gimana ini? Justru begini Pak Helo, Jubir ini pernah ngomong gini, Yesus yang menciptakan Bunda Maria Pak Helo. Anda setuju? Kalau itu kurang, saya tidak setuju. Hmm. Jadi gini bang, saya jelasin ya. Semua kehendak Allah, ya, semua kehendak Allah, semua firman Allah itu diserahkan kepada Yesus. Bukan berarti Yesus itu yang Allah Bapa itu sendiri, bukan bang. Jadi kehendak Allah, kemauan Allah, firman Allah itu sudah diserahkan kepada Yesus, ya. Jadi bukannya berarti Yesus itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, bukan bang. Itu pengertian. Ya itulah bang. Saya gimana ya bang? Saya juga bingung juga kadang. Sesama seiman saya tuh arti Tritunggal itu. Biarin. Pak. Tritunggal Ini itu baru masih Hasian belum nih ya. paham gitu bang. Gitu. Dengar baru Hasian ya. Saya udah sholat, ambil alih ya Pak De, aku lagi ya Pak De, ambil alih Pak De. Iya. Silakan. Seperti itu bang pengertiannya. Jadi Biar Allah diselesaikan Bapa dulu itu- antara Kristen ini. Allah Bapa itu menciptakan halik langit dan bumi, dan Yesus Allah memberikan kehendak firman Allah, ya, itu diberikan kepada Yesus. Makanya kehendak Allah itu diturunkanlah firman ke bumi, ya, bersama-sama Roh Kudus. Nah, di sana nanti, ya, Yesus itu memberitakan bahwa loh, ini loh kehendakku, ini loh firmanku, ya, matahari, bulan, bumi, aku loh yang ciptakan, ya. Jadi seperti itu bang. Kalau Yesus tidak diturunkan ke bumi, kita tahu nggak ya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan yang hidup di bumi ini? Kan nggak ada yang tahu kalau Allah tidak mengutus Yesus ke bumi, ya kan? Tahu bang dari Musa bang. Manusia itu apa berkata Allah kalau langsung memberikan kehendaknya Dari itu Musa, pada dari takut, Musa. Bang. Gimana, Bukannya Bang? Musa juga sudah memberitakan bang. Musa memberitakan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau kita lihat di dalam misalnya kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 2 ayat 30, atau lagi di dalam kitab Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapa yang mendampingi aku? Nah, tanpa Yesus pun sebenarnya manusia sudah tahu bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Bukan Jadi itu sudah kehendak Allah. Ya, Itu Allah Bapa yang dimaksud. iya betul. Allah Bapa Jadi yang dimaksud yang menciptakan ini langit yang dan saya bumi. kritik itu kalau Yesus tidak menceritakan, siapa yang tahu Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Nah, di sini yang saya kritik karena Betul. apa? Karena di dalam kitab Perjanjian Lama ratusan ayat yang menceritakan bahwa Tuhan itulah pencipta langit dan bumi, Bang.
Jadi Yesus ini, kedatangan Yesus ini Iya. sebenarnya ingin mengembalikan orang-orang itu yang sudah melenceng ya dari ajaran Musa, itu ingin dikembalikan lagi kepada Yesus, kepada ajaran Taurat itu. Makanya Yesus berkata, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat dan kitab para nabi tidak akan dilenyapkan satu titik pun hingga langit dan bumi lenyap. Izin Satu menanggapi. iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Pak Sugi. Barang siapa yang bentar dulu. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat dan kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Jadi Yesus kedatangannya itu ingin mengembalikan orang-orang Yahudi itu yang mereka itu hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan sebagaimana yang tertulis dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu, Bang. Oke, izin menanggapi. Halo, saudara saya, siapa namanya tadi? Pak Helo ya. Pak Helo. Mm-mm. Iya bang. Kalau Pak Helo ini orangnya Tritunggal, harusnya kan nggak asing dengan kata-kata saya tadi bahwa Yesus itu menciptakan segala sesuatu. Parah Itu lu kejadian- Biro, parah lu kalau ngomong kayak gitu lu. Handi, tenang Handi. Biarkan aja Bang Andi, biarkan aja. Nanti Tritung vs Tritung ini. bukan nanti bagian Pak Sugi nanti saya tanggapi juga. Tenang, jangan Aman, kemana-mana. aman. Pak Sugi jangan Iya. kemana-mana. Tenang di situ duduk manis Oke, ya. siap bos, Nah, siap. jadi saudara, sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang harus dikagetkan karena kita belajar dari Kejadian 1 dan seterusnya. Itu Allah kan berfirman. Berarti dia ingin menjadikan segala sesuatu itu harus berfirman. Berarti di situ kita harus mengambil kesimpulan bahwa dari firman lah baru segala sesuatu itu jadi. Tidak mungkin segala sesuatu itu jadi kalau Allah tidak berfirman. Oleh firman itulah segala sesuatu itu jadi. Banyak ayatnya gitu. Jadi buat saya itu bukan suatu keanehan. Dan mengenai Bang Sugi tadi, dia mengatakan dan dia menggiring opini seolah-olah orang Kristen itu melencengkan hukum Taurat. Ya kan? Makanya para pemuka agama Yahudi itu seolah-olah ingin menarik kembali bahwa ini loh salah orang Kristen gitu loh dalam memahami hukum Taurat. Nah, sabar Ini Pak Sugi, salah tahan dulu, jangan tahan. Nah, Pak Sugi juga harus sadar bahwa sebenarnya kalau dalam kategori penafsiran melencengkan dan dilencengkan itu sebenarnya, mohon maaf ya kalau saya harus berkata bahwa ya agama Islam juga atau Nabi Muhammad juga sudah melencengkan. Karena apa? Itu kita bisa lihat di Al-Maidah ayat 72 dan 73 di mana di situ dihalalkan segala ada hewan tertentu Jangan misalkan pindah topik lah, bukan ke situ Enggak, topiknya. enggak, kita di sini kan tendensiusnya adalah Kepanjangan lu udah pindah topik. Kemana-mana ini. Handi. Kita di sini tendensiusnya adalah mengenai pelencengan hukum Taurat. Jadi saya ingin Nggak ada menanggapi Suzuki. hubungannya Islam dengan hukum Taurat, Bos. Nggak ada hubungannya, jangan disambung-sambung. Ada loh. Islam punya hukum, Islam punya sampean hukum itu sendiri, sampean itu harus mengimani. Islam Kita itu terdahulu punya itu. hukum sendiri, Al-Quran. Betul, kita harus mengimani, Maka dari tapi itu tidak saya harus bilang, mengikuti. Itu pelencengan namanya. Kalau Iya. justru ini Pak Dea, justru Kristen ini Bang Andi, hukum Taurat sabar lu. itu bukan untuk dia tapi dibatalin. Bukan dibatalin. Bang. Udah lah, jangan pindah topik lah. Udah jangan pindah Saya topik, kasih itu, jangan pindah topik. Bang, maaf saya tambahin dulu bang. Beda ya bang. Surat Taurat sama hukum Taurat beda bang. Hukum Taurat Usah tidak dulu ke bisa Taurat, Bang. dihilangkan bang. Hukum Balik ke Taurat topik. tidak dihilangkan. Cuman surat Taurat beda. Surat Taurat sama hukum Taurat beda bang. Surat Taurat. Jangan disamain. Balik ke topik bang. Ini saudara menanggapi siapa nih? Saya jujur Kalau atau Handi? kalau hukum Taurat itu masih ada bang. Kembali tadi Sampai siapa yang saat ini pencipta masih alam ada. semesta? Kembali tadi siapa pencipta? Menanggapi Handi atau saya? Kembali siapa pencipta Bang Helo. tadi? Kembali siapa Bang Helo. pencipta? Kembali ke siapa pencipta, silakan. Bang Helo menanggapi Yang saya tadi atau ini si Handi? Yang tadi membatalkan hukum Taurat siapa yang ngomong membatalkan hukum Oh, si Taurat? Handi tuh, Handi. Enggak. Bukan, Jangan ke situ. saya. Kembali. Jadi Izin ya. hukum Taurat Satu itu, menit. hukum Taurat Satu itu menit, Bang. tidak dibatalkan bang. Ya, oke. Hukum Aku Taurat 1 ada, menit masih ya. ada. Oke, Ya, 1 Bang. menit ya. Oke, 1 menit ya.
Kita baca kisah para rasul ya saudara ya. Di situ tertulis apa? Kan klaim tadi kalian mengatakan Yesus adalah pencipta. Kisah para rasul kita tengok ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ini Allah, ini Tuhan ya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Dia memberikan napas dan hidup dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Allah ini adalah Tuhan atas langit dan bumi. Nah, aku ke ini sedikit ya supaya mempertajam ya ke perjanjian lama. Di perjanjian lama 1 Raja-Raja 860 ya, supaya segala bangsa bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Jadi Tuhanlah Allah. Seperti kata yang disampaikan oleh Ustadzku tadi ya, Ustadz Sugi, bahwa Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dalam pemahaman Kristen, Allah Bapa kan itu adalah Allah Bapa yang disebutkan oleh Yesus. Jadi Tuhan itu Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Segala bangsa tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Itu 1 Raja-Raja membenarkan di kisah para rasul. Terima kasih. Lanjut. Jadi jangan berharap Yesus menciptakan ya, nggak ada itu di Bible. Yesus yang menciptakan nggak ada. Walau kau cari seluruh Bible nggak ada. Lanjut. Apa? Silakan lanjut, Bang. Tanggapi, Bang Jubir. Kok pada diam? Kembali ke topik aja, Pak Helo. Masa Jubir mengatakan Yesus yang menciptakan alam semesta? Dari mana ceritanya Yesus menciptakan manusia alam semesta? Silakan Pak Helo, ini dulu ditanggapi. Iya Bang, tadi ya yang tadi saya sudah jelaskan Bang. Jadi Abang Halo, baca dulu ya. Ini Bang, sabar, saya menanggapi dulu Bang, ini Bunda Rama itu. Bunda Rama. Oke. Halo. Siap. Masih standby? Oke, siap. Duduk manis dan dengarkan baik-baik Bunda Rama yang tersayang. Bunda Rama mengatakan bahwa apakah Yesus itu tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru adalah sebagai pencipta. Nah ini kan jadi, mohon maaf kalau menurut saya ini kan konyol, karena kita hanya mencopot satu ayat, sedangkan banyak ayat lain itu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sang pencipta. Itu tertulis jelas di Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya sampai 3. Ada satu. Sabar. Tenang. Jadi tadi Bunda Rama yang cantik tuh kalau ngomong saya diam, tenang, mendengarkan. Silakan Bang Jubir yang baik hati dilanjut. Jadi dengarkan baik-baik Bunda Rama yang sayang. Yohanes 1 ayat sampai 3 itu segala sesuatu, segala. Jadi bukan 1, 2, 3 dan 10, bukan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, konteks kata Dia di sini itu lagi ngomongin siapa? Gitu. Jadi penekanan di sini adalah lagi berbicara tentang Yesus. Jadi kalau Bunda Rama mengatakan bahwa tidak ada loh Pak Jubir, Pak Helo di dalam Alkitab itu yang mengatakan bahwa Yesus adalah sang pencipta, itu kekeliruan. Makanya tepat istilah yang sangat jelas itu adalah malu bertanya sesat di jalan. Saya tanggapi ini boleh? Silakan Ustadz Gurunda. Iya. Jadi Saudara Jubir, di situ Yesus belum ada. Pada saat Anda membacakan Yohanes 1 nomor 3, Yesus belum ada di situ. Baca nomor 14-nya baru Yesus ada gitu. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada karena Dia di sini siapa? Dia di sini adalah Hologos. Apakah Yesus itu Hologos? Bukan. Yesus itu manusia. Orang waras mana yang tidak mengakui Yesus itu manusia? Yesus itu manusia. Dari mana manusia Yesus ini? Dari Tuhan, dari Hologos. Hologos yang melekat pada diri Tuhan. Hologos itu adalah sifat kalam yang melekat pada diri Tuhan. Makanya ketika dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia di sini adalah Hologos. Yesus di mana? Kita lihat di data nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Apakah Hologos yang menjadi manusia? Tidak. Yang menjadi manusia adalah efek daripada perintah dari Hologos. Yang menjadi daging itu bukan Hologos, tetapi sesuatu yang keluar dari Hologos itulah yang kemudian menjadi manusia. Makanya ketika Ia datang sebagai manusia, apa yang dikatakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Dia Hologos.
Bukan Yesus yang menjadikan dirinya menjadi Yesus, bukan, tetapi hakikat lain di luar daripada. Gurunda, tahan dulu. Iya, Itu kan silakan. jelas Gurunda. Silakan. En hologos, Yes. en hologos, en prosotheon, en theon. Ya, Jadi, terus itu jelas. apanya yang jelas? Apanya yang Itu jelas? membicarakan tentang Yesus. Lalu Tidak membicarakan ada, Bung, jangan. Itu tidak membicarakan Yesus. Itu membicarakan tentang sifat. Itu membicarakan tentang sifat Allah yang melekat pada diri Allah. Tidak menceritakan Yesus. Nanti Yesus diceritakan di data 14-nya. Coba Anda lihat. Dan firman itu telah menjadi apa? Menjadi Yesus, menjadi daging. Daging ini kelak kemudian diberi nama apa? Yesus. Di situ baru ada Yesus. Jadi yang ada pada hologos itu adalah sifat. Makanya dikatakan bahwa hologos. Saudara. Pak, saudara, tahan dulu. Iya, silakan. Nama Yesus itu adalah nama manusiawinya. Wah, nggak bisa. Wujud dari manusiawi itulah firman. Oh, tidak, bukan. Anda salah. Sekarang saya kasih analogi. Sekarang saya kasih analogi. Tuhan itu memiliki mulut. Yesus ini mulut atau sesuatu yang keluar dari mulut? Itu dulu. Itu coba Anda uraikan dulu. Kenapa Yesus itu keluar dari mulut? Pada mulanya adalah firman. Yesus yang diceritakan. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Bukan firman yang menjadi manusia. Dalam arti kata mulut Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi yang menjadi manusia itu asal mulanya adalah instruksi. Asal mulanya adalah perkataan. Asal mulanya adalah ide. Asal mulanya adalah gagasan. Siapa punya ide, siapa punya kehendak, siapa punya kemauan supaya tercipta manusia bernama Yesus? Siapa yang punya kehendak? Yesus? Bukan. Kok bisa? Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Yang maha berkehendak itulah hologos. Andaikan Yesus itu hologos, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia karena kehendakku sendiri. Tapi kan tidak. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Artinya dia bukan hologos, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari hologos. Sesuatu yang dihasilkan dari hologos itu adalah ciptaan, karena dia adalah hal baru. Demikian. Lanjut. Ya, tadi kata Gurunda mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan sampai 5 itu Yohanes sedang berbicara tentang sifat Allah. Menurut saya itu keliru dan blunder yang sangat jauh, saudara. Karena Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 itu secara tidak langsung Yohanes itu lagi memaparkan siapa itu sosok Yesus. Gitu loh. Mulai dari dia datang dan segala sesuatu yang dia punya, terus ketika dia menjadi manusia. Jadi di situ tidak lagi menceritakan tentang sifat, tetapi lagi berbicara, lagi menjelaskan tentang siapa itu yang akan datang, atau manusia itu, atau firman itu. Jadi bukan berbicara tentang sifat. Ya, itu dari saya. Silakan ditanggapi. Iya, jadi gini saudara. Jadi kalau tidak berbicara mengenai sifat, berarti Tuhan itu manusia kan? Berarti manusia menjadi manusia, kan gitu. Tapi faktanya kan tidak. Yang menjadi manusia itu adalah kehendak. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu, perkataan itu telah menjadi manusia. Maksudnya perkataan Tuhan itu menjadi kenyataan. Izin menanggapi. Iya, silakan. Nah, jadi Gurunda tadi kan menggunakan Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Itu triggernya Gurunda itu adalah di ayat 14. Iya. Iya kan? Lalu Gurunda melupakan di ayat ketiga itu segala sesuatu. Segala loh, ini bukan hitungan 1, 2, 3, dan 4, dan 5, tetapi segala. Oke. Sekarang mari kita lihat. Kita lihat di dalam Yesaya bagaimana kemudian proses Tuhan menciptakan sesuatu. Mari kita lihat. Jangan kemana-mana dulu. Kita fokus di sini dulu. Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Menggunakan ayat ini. Makanya saya narasi saya. Kita clearkan dulu masalah ini. Dengarkan saya dulu. Ini contoh cara Tuhan menciptakan. Kita lihat di dalam Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku.
Nah, bagaimana dengan Yesus? Firman itu telah menjadi manusia. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yang keluar dari mulut Tuhan itu firman atau Yesus? Itu dulu poinnya. Yang keluar terlontar dari mulut Tuhan itu adalah Yesus, adalah firman, perkataan. Wahai Gabriel. Burunda. Sebelum saya menanggapi, saya mohon maaf dulu, soalnya baterai saya tinggal satu. Saya bukan alasan, saya akan gabung lagi. Iya. Saya bukan alasan, saya bukan alasan. Iya, Saya akan gabung malam itu saya akan gabung. Oke, Saudara Jubir. Iya, oke, sehat Selamat sore semua, mohon maaf ya. Saya bukan kabur, saya akan gabung. Enggak, Anda enggak kabur. I promise. Oke. I promise. Oke, thank you. Jadi gini ya. Oke. Jangan, beliau enggak kabur. Cuman ini, jadi gini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku sampai kepada Gabriel, sampai kepada Roh Kudus, sampaikan kepada Maria, aku hendak dia hamil, melahirkan utusanku, hendaklah dia menamai Yesus. Apa ada yang salah ketika kemudian hal itu terjadi? Yesus itu pada mulanya adalah firman. Yesus itu pada mulanya adalah kehendak. Kehendak siapa Maria hamil? Itu dulu. Apakah kehendak Yesus? Bukan. Yesus itu orang. Itu bukan kehendak Yesus. Wahai Maria, hendak kepada atas kehendak siapa engkau hamil? Tanya Maria. Atas kehendak Dia yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Kata siapa? Kata Gabriel. Apa yang disampaikan Gabriel kepada Maria? Yesus? Bukan. Terus apa? Firman, logos. Yang datang diantarkan oleh Gabriel kepada Maria. Apakah Yesus? Yesus datang bersama dengan Gabriel. Kata Maria, ini Yesus, aku masukkan ke rahimmu ya. Enggak begitu. Yang datang kepada Maria itu Gabriel membawa firman. Apa firman itu? Kehendak Tuhan. Wahai Maria, yang Maha Kuasa berkehendak agar engkau hamil. Bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Apa kata Gabriel? Yang Maha Tinggi menaungi engkau. Dia yang Maha berkehendak mau agar engkau hamil. Jadi hamil dia. Maka Yesus ini pada mulanya adalah kehendak. Kehendak siapa? Kehendak hologos. Makanya hologos itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah sang firman. Sang yang maha berkehendak. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Sampai di situ nggak ada masalah. Karena kenapa? Yang bersama dengan Theos itu adalah sifatnya hologos. Namun ketika kemudian hologos itu datang, hologos ini menyampaikan logos. Hologos menyampaikan logos kepada Gabriel. Datanglah Gabriel, kucuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iga tuh, iya Roh Kudus, disuruh ke Allah Ta'ala menginformasikan bahwa kamu hamil. Saya disuruh untuk menyampaikan berita ini. Kamu harus hamil. Loh, gimana ceritanya aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Yang Maha Tinggi menginginkan itu terjadi. Maka ketika anak ini besar, apa yang dikatakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena aku bukan hologos. Sama seperti bulan, sama seperti alam semesta ini. Aku menjadi bumi bukan atas kehendakku sendiri. Tapi aku pada mulanya adalah firman. Aku pada mulanya adalah berkehendak. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Dengan apa dia menciptakan? Hologos. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Itu terjelas di dalam Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firmanku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firmanku, perkataanku keluar. Aku ingin menjadikan terang. Terang jadi. Aku ingin menjadikan gelap. Gelap jadi. Aku ingin menjadikan manusia. Manusia jadi. Maka tidak ada yang bisa memungkiri. Makanya di dalam kitabnya Nabi Daud, di dalam Mazmur 33 nomor 9, sangat jelas dikatakan di sana. Sabar. Tahan napas. Di dalam dikatakan gini. Sebab dia siapa? Dia adalah Allah. Berfirman, maka semuanya jadi. Dia Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, ketika Maria diperintah untuk hamil enggak dia? Hamil.
Ada nggak hasilnya daripada kehamilannya? Ada. Apa hasilnya? Manusia bernama Yesus. Tuhan ndak ini? Bukan. Sesederhana itu mengkaji tentang logos, hologos. Saya kira begitu teman-teman. Silakan di Karak Musuh kalau ada yang mau. Silakan. Ya, Roti kehidupan, selamat sore. Roti kehidupan Kristen ya. Silakan Bang Roti. Apa yang ingin ditanyakan, diskusikan Iya. silakan. Ya, lanjut. Jaringannya. Oh, berbuka data. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar. Nah, ini dia roti nih, yang firman yang keluar dari. Ya, Mazmur 4. Matius 4 itu. Iya. Iya, Gurunda. Silakan Pak Roti Kehidupan. Pak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? terdengar sekali Pak, merdu, terdengar. Oke, Silakan. baik. Saya hanya ingin menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Zuma ya. Silakan Bang, silakan. Nah lihat mesin data aneh. Salah Karak Musuh. Itu ada Bang Helo juga mau menanggapi omongan Bang Juma. Helo. Halo ya, Iya, tanggapin. Mau tanggapin atau bantah omongan Bang Juma? jadi gini. Bang Sugi minta naik tapi ngancem di bawah. Kata kata Ustaz Sugi, naikin saya atau saya rukatkan ini rumah. Aku diancam punain lah. Jadi saya mau buat statement aja. Saya mau buat statement aja. Silakan. Apa yang disampaikan Bang Juma itu udah jelas banget sih. Ya. Yesus itu adalah kehendak. Halo. Halo. Halo kembali. Ya. Sebentar Bang, silakan. Tadi saya ingin menyampaikan sesuatu, Silakan belum Bang. sempat ini. Izin dulu sebentar Bang. Saya Izin sebentar, kasih dulu Bang Helo. Tadi Bang Roti lama kali. Silakan Bang Helo, silakan. Jadi kan saya Helo, lagi nggak jelas. pengen pulang kerja nih. Halo. Ya, Iya, saya kan silakan. lagi di tempat kerjaan nih mau pulang. Jadi saya mau buat statement aja. Jadi apa yang disampaikan Bang Juma itu ceritanya benar lah yang disampaikan. Ya. Jadi tuh orang Harapannya, berpendapat hello, diam. itu yang sudah dikatakan Bang Juma itu sudah sesuai yang diceritakan. Jadi Tidak ada sesuainya itu, hello. Loh, nanti dibantah sendiri, jangan dipotong, orang lagi ngomong dong. Kok nggak ada sopan santunnya sih? Lanjut ini Bang Elo. statement saya loh ya Bang, statement saya Bang. Iya, silakan Bang Elo, lanjut Bang Saya Elo. nih. Jadi jangan ya buat kita yang seiman jangan tersinggung lah. Ya saya ini buat statement saya buat diri saya sendiri. Tersinggung, gitu kan. lu bodok. Weh, ini orang kok begitu sih, sesama Udah seiman Ustaz, kok saya turunkan dibodoh-bodohin? Ustaz, saya turunkan. Kalau dia nggak bisa jaga omongan, saya turunkan aja. Nanti dinain. Ya, turunin. Ini kan saya maaf nih Bang, saya bukannya mau kabur ya kan, saya lagi di tempat kerjaan mau pulang. Ada yang nuduh Pak, nggak ada yang nuduh. Lanjut Pak. Ya. Jadi apa yang dikatakan Bang Juma itu sudah sesuai dengan apa yang diceritakan di Alkitab. Ya. Jadi ya saya berharap kalian teman seiman saya juga itu mengertilah apa arti itu Tritunggal. Kebanyakan orang salah mengartikan apa itu Tritunggal. Nah, jika kalian sudah mendengarkan pembahasan Bang Juma, ya kalian paham sendirilah apa itu Tritunggal, ya. Oke, itu aja sih yang saya mau sampaikan Bang Juma. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya Bang Juma. Terima kasih Maaf Bang kalau- Helo. Ya. Kalau ada salah-salah kata, Saya bisa sampaikan. tanggapi.
Ya, itu aja Ya, statement saya Bang ya. Helo. Iya, Statement saya makasih sendiri Bang ya. Helo, hati-hati di jalan. Oke, Bang. Siap. Terima kasih, Bang. Kasih. Iya, silakan Baik. nanti kehidupan, silakan, Saya silakan. mohon izin untuk menanggapi. Iya, silakan. Ya, tadi disampaikan oleh Bang Suma bahwa Yesus itu bukan dari hologos ya, tetapi adalah kehendak. Tetapi Baca lagi. Jaringannya kali. Silakan, siapa nih yang mau nantang Gurunda ini? Kepala batu naiklah. Kok dibawa typing ngomong? Udah di atas, aku baru baca deh. Macam sebentar. Iya, udah silakan kepala batu, apa mau kamu apain Bang Juma? Silakan tunjukkan ilmumu. Aku Silakan. introvert, Mbak. Nggak tahu apa-apa. Tadi kamu typing di bawah mau nantang Bang Juma. Kepala batu. Ya coba dulu Bang Jumanya dulu aja, nggak apa-apa. Kepala batu agama apa? Aku nggak punya agama, Mbak. Ya udah diturunkan. Gak punya agama tapi nantang Bang Juma. Belagu amat lu. ini moderatornya siapa ya? Saya. Nggak bisa menanggapi. Itu gimana? Iya, Saya silakan. tadi mau bicara kok nggak bisa. Silakan Anda Saya bicara. hanya mau sampaikan. Anda juga bicara sikit-sikit login. Gimana coba? Mau bicara sikit-sikit login. Siapa yang mau bicara? Iya, Login roti gimana? kehidupan, silakan bicara. Iya, silakan. Iya, suara saya apa terdengar dengan jelas? Begini, saya kasih tahu. Di saat Anda membuka data melalui HP, Anda berbicara, kami nggak dengar. Anda bicara apa? Anda sendiri dan Tuhan yang tahu Anda bicara apa. Paham ya? Jadi sebaiknya Anda catat dulu, datanya dicatat dulu, baru ngomong. Ya. Oke, baik. Ya, yang saya mau sampaikan adalah bahwa Yesus itu adalah Sang Firman itu. Dikatakan di Yohanes 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri, seperti itu. Dan dia menjelma menjadi manusia. Nah, jadi bukan kehendak, tetapi Sang Firman itu sendiri. Jadi itu aja yang saya mau tanggapi. Iya, baik Pak. Jadi gini, Anda kalau misalnya bisa memahami original teks, saya rasa Anda akan sampai kepada posisi seperti apa yang saya jabarkan tadi. En arche en hologos, kai hologo en proton theon, kai theon en hologo. Apakah logo itu terjemahannya theos? Kan tidak, Pak. Tetapi dikatakan di sana bahwa theos en hologos. Tuhan itu adalah perkataan, kan gitu. Harusnya kalau kita dudukkan terjemahan yang sebenarnya kan begitu bunyinya. Dengan demikian, ketika ada narasi di dalam kitab saudara yang berbahasa Indonesia yang dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan theos dan firman itu adalah theos. Ini yang dimaksud ini apa? Yesus kah di situ? Kan bukan Yesus, Pak. Jujur aja kita mengakui. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Theos. Dan Theos itu ada dan Yesus itu adalah Theos. Apakah seperti itu? Kan tidak. Kenapa? Jadi, pada sisi ya, gimana, Pak? Itu memang Gimana? tidak disebutkan Yesus di sana. Yesus itu kan inkarnasinya di bumi. Jadi Nah, ini dia. pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi dia menyatu dengan Allah. Seperti Bang Zuma berbicara. Tidak mungkin Bang Zuma bisa dipisahkan dari suara Bang Zuma. Seperti itu kan? Nah, baik. jadi memang Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke, Seperti itu. baik.
Nah sekarang Tapi memang ketika tidak ada Yesus di situ karena Yesus hadir pada saat dia dilahirkan ke dunia seperti itu, secara fisik, secara badani seperti itu. Tapi di dalam kekekalan dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Di dalam kekekalan Yesus itu di mana, Pak? Di mana Yesus anak Maria? Di mana Yesus anak Maria di alam kekekalan, Pak? Di mana? Ada di dalam bersama-sama dengan Allah kan disebutkan tadi. Iya, bersama-sama dengan Allah dalam kodratnya. Tadi kan saya sudah bicara firman itu pada mulanya adalah firman. Iya, Pak. Firman Alam itu bersama-sama. saya tanya dulu, Pak. Saya tanya dulu, Pak. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Betul atau tidak? Bagaimana, Pak? Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Betul atau tidak? Saya kurang jelas. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Jadi alam semesta belum ada. Alam semesta ini pada mulanya alam semesta belum ada, belum diciptakan. Alam semesta ini pada mulanya apa, Pak? Kosong. Belum ada, Pak. Iya, coba baca di Kejadian. Dengar dulu, Pak, dengar. Alam semesta ini pada Bapak mulanya. sudah pernah baca kitab Kejadian belum? Ini bisa dialog nggak, Pak, sih, Pak? Anda bisa diskusi. Saya mau sih? tanya dulu, Bapak udah pernah baca kitab Kejadian? Saya tamat, Pak. Kakek Anda belum lahir, saya udah tamat kitab Kejadian. Jadi nggak usah tanya saya itu. Alam semesta ini pada mulanya adalah maksud apa? saya kalau Bapak sudah pernah. Bapak nggak bisa diskusi soalnya. Alam semesta. Pak bedakan. Pak siapa namanya? Pak Roti. Anda harus membedakan. Anda ngobrol dengan jemaat Anda atau orang yang berseberangan dengan akidah Anda. Anda harus bedakan itu. Saya tanya, alam semesta ini pada mulanya justru itu, Pak. Anda juga bicara dengan orang yang seberang. Begini, Pak. Iya, maka dari itu saya bertanya. Alam semesta ini pada mulanya adalah apa? Kalau Bapak baca, makanya rujukan saya kembali kepada Kejadian. Alam semesta itu kan diciptakan kemudian. Ya, dengan kalau Yohanes 1 pasal yang pertama itu menceritakan keadaan di sini tidak ada yang Bapak di sini tidak ada yang mau dibodohi, Pak. Di sini tidak ada yang mau dibodohi, Pak, dengan konsep itu. Saya tidak sedang membodohi seseorang. Kalau gitu, tahan, Pak, tahan. Alam semesta ini, saya tidak pandai untuk membodohin orang. Udah diturunkan aja ini deh, nggak nyambung. Iya, Bang. Anda turun. Giliran orang yang mau. Enggak. Nah, sekarang, coba. Yos, saya tanya sama saudara. Bumi ini. Room apa ini room? Bumi ini itu ada diawali dengan apa? Bumi ini awalnya itu kosong, tidak. Ya, kosong. Untuk kemudian diadakan, dia berasal dari apa? Allah. Kehendak atau firman atau apa? Kan tidak ada nih, cuman Tuhan sendiri. Ketika Tuhan ingin menciptakan kemudian bumi, apakah dia mengatakan jadilah bumi? Maka dikatakan pada mulanya bumi ini adalah firman. Yang keluar dari mulut Tuhan. Pada mulanya bumi ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadilah bumi. Bumi jadi. Salah nggak? Betul. Berarti bumi ini pada mulanya adalah firman. Apa bedanya dengan Yesus? Kan Allah berfirman, jadilah terang. Nah, itu dia. Berarti terang itu pada mulanya adalah firman yang terlontar dari mulut Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 3:3 itu adalah firman itu sendiri. Oh, nggak bisa. Oh, itu menurut kamu, itu iman. Nggak bisa, tidak bisa. Tidak bisa juga. Saya juga tidak bisa karena.
Oke. Mari kita uji iman saudara. Mari kita uji. Kenapa Yesus tidak maha berkehendak? Apa yang lu mau ini? Bagaimana? Kenapa Yesus tidak maha berkehendak? Kenapa? Dia maha. Di mana? Di mana Yesus aku maha? Ini sekolah minggu aja nggak lulus, mau debat. Yesus mengatakan dalam Yohanes, aku tidak dapat berbuat, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Mana dia maha berkehendak? Yang dikatakan karena dia sebagai manusia. Nah, itulah bukti bahwa dia bukan sang firman. Yang namanya sang firman itu maha berkehendak. Yesus tidak maha berkehendak, berarti dia bukan sang firman. Dia hanya ciptaan yang berasal dari sang firman. Pada mulanya adalah firman, itu baru betul. Silakan. Silakan. Yesus ini kan adalah firman yang telah menjadi manusia. Iya. Itu aja. Tidak. Apalagi? Saya catat ya. Saya catat di plafon tapi Yesus apa tadi? Firman. Yesus tadinya firman yang telah menjadi manusia. Yesus tadinya firman yang telah menjadi manusia. Nah, terus apa lagi? Artinya Allah itu hadir di tengah-tengah manusia. Kok nggak nyambung? Kok nggak nyambung artinya? Ya. Firman itu apa? Firman itu sabda, perkataan Allah itu perkataan sendiri. Ya, jadi gini. Yesus tadinya perkataan yang telah menjadi manusia. Nah, perkataan ini keluar dari mulut Tuhan kan? Iya. Oke. Berarti Yesus ini adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Oke. Bumi ini tadinya perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Salah atau tidak? Tidak salah. Nah, berarti sama. Bumi dengan Yesus sama-sama keluar dari mulut Tuhan. Udah selesai. Allah berfirman, maka jadilah bumi kan. Nah, Allah juga berfirman, maka jadilah Yesus. Betul? Sabar. Allah berfirman, maka jadilah bumi. Terus Yesus ini firman yang tadi keluar untuk bumi itu. Dengar. Firman yang tadinya keluar, Anda katakan keluar ke firman, itulah diri Yesus itu. Oh, maksudnya mulut Tuhan yang menjadi Yesus? Bukan. Loh, semua perkataan nubuat kasih roti Gerunda. Itu berarti Yesus itu sendiri. Iya, maksudnya Anda mengatakan bagaimana ceritanya? Segala kepenuhan, segala firman, kepenuhan semua itu tuh. Enggak, maksudnya Yesus keluar dari mulut, bumi keluar dari mulut. Yesus adalah firman, perkataan yang keluar dari mulut. Bumi adalah perkataan yang keluar dari mulut. Yesus bukan saja perkataan yang keluar dari mulut, tapi dia itu adalah firman itu sendiri. Loh, gimana ceritanya? Iya gini, kalau Yesus itu firman itu sendiri, ngapain dia menerima firman lagi? Firman mana lagi yang diterima Yesus? Semoga datang besok. Terima, tapi firman itu ada dan melekat di dalam dirinya. Yesus itu terima firman, Bos. Dia menerima firman menerima firman dalam konteks bahwa dia adalah. Iya, katanya firman sudah jadi Yesus. Manusia. Iya, firman katanya sudah jadi Yesus. Kok Yesus masih menerima firman mana lagi? Tujuan setiap jadi, firman yang seperti yang dikatakan tadi, bahwa Yesus itu kan memiliki dua natur seperti itu. Oh, sudahlah. Dimana itu? Udahlah kalau gitu lanjut. Di mana ayatnya Yesus memiliki dua natur di mana? Bentar. Sebagai manusia. Anda mengatakan Yesus memiliki dua natur. Mana pengakuan Yesus dia punya dua natur di mana? Di mana Yesus ngaku dua natur itu di mana? Kan dari tadi itu dari firman. Saya tanya di mana? Sudah menjadi manusia. Yesus mengaku dua natur di mana? Firman tadi saja sudah jelas itu. Firman yang berarti itu asumsi Anda. Bukan. Nah, kalau bukan asumsi mana dasarnya? Yesus itu dua natur. Adakah Yesus mengatakan aku punya dua natur?
firman yang telah Mana? menjadi daging, menjadi manusia, atau ada perumpamaan tentang roti kehidupan itu perkataan Nah Yesus itu tentang dia. Tadi saya katakan kalau memang firman itu sudah jadi daging, firman itu yang satu-satunya yang bersama Tuhan itu telah jadi daging, kok Yesus masih terima firman lagi? Katanya udah jadi daging. Kalau Terima Yesus firman, masih terima firman, terima firman seperti apa coba? di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka. Coba, Yesus masih terima firman. Emang firman Tuhan berapa? Firman ini kan artinya itu sabda Allah itu kan dari perjanjian lama, dari ini itu semua firman sabda Allah. Jadi firman macam-macam gitu. Firman itu macam-macam loh, bukan. Jadi cuma satu macam. Enggak, firman itu macam-macam atau satu macam. Arti kata bahwa yang telah Engkau berikan itu artinya itu semua itu telah Yesus jelaskan, telah Yesus katakan, Dia telah mengerjakan itu. Yesus Artinya itu menerima firman. Gini. Iya. Oke, ini saya kasih tahu ya. Dia Yesus kan sebagai ngomong manusia begini. juga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Yang didengar Yesus firman bukan? Ya, firman. Nah iya, katanya firman udah jadi Yesus. Kok Yesus masih dengar firman? Itu kan komunikasi dia dengan sesama. Seharusnya Tuhan bisu. Karena firmannya udah jadi Yesus. Dia kalau Tuhan tidak bisu, Dia masih bisa berkata-kata, itu artinya Yesus itu berasal dari firman. Firman yang terlontar dari mulut Tuhan itu jadi Yesus. Makanya Yesus itu ciptaan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Yesus itu ciptaan. Sama dengan, tidak beda dengan bumi dan sebagainya itu. Begitu loh bos. Ayo apa lagi? Itu sangat berbeda dengan iman kami. Kitabmu sendiri, iya, imanmu kan nggak sesuai dengan apa yang tertulis. Kitab kami, tapi kamu tidak bisa menafsirkan sesuka hati kamu. Yang nafsir siapa? Di situ coba kita menjelaskan di situ. coba kamu dengar baik-baik ya. Ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Siapa yang diciptakan di situ? Permulaan ciptaan Tuhan siapa di situ? Siapa? Oh, siapa? Ayo, siapa? Adam dan Hawa lah. Loh, Adam dan Hawa. Emang Adam dan Hawa itu Amin? Dia firman. Bukannya firman itu Yesus. Pada mulanya adalah firman menurut Anda. Padahal di situ ya dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman. Firman itu siapa? Menurutmu Yesus di Yohanes 1 ayat 1. Inilah firman dari Amin. Amin itu Tuhan, dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Itu dia. Firman di situ ciptaan Allah dia. Itulah Yesus. Nah, giliran disetujui firman di Yohanes 1 ayat 1, bingung dia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu permulaan ciptaan Allah. Dah, monggo Akhi Juma dilanjut. Mau azan Akhi, lanjut. Lagi, apa sih buktinya Yesus Tuhan itu apa sih? Bisa enggak Anda membuktikan ya pekerjaan-pekerjaan Yesus yang menunjukkan Dia Tuhan itu? Bisa enggak?
Padahal apa sehingga Yesus itu layak dijadikan Tuhan? Membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Oke, Apa Muhammad pernah membangkitkan. melakukan itu? Saya tanya. Oke, sip. Muhammad Menurut pernah oke melakukan oke itu? oke 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 cukup Saya cukup tanya. cukup. Oh, Enggak, saya bentar tanya. dong. Kita konfirmasi dulu. Bener Apa enggak ini yang kamu katakan Muhammadmu ini? pernah melakukan Bentar itu? dulu. Anda tadi mengatakan ketika Yesus membangkitkan orang mati itu bukti Yesus Tuhan. Mari kita cek sendiri apa yang dikatakan Yesus ketika dia membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Yesus menengadahkan tangan ke atas lalu berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Kok beda, Bos? Yesus di situ ngaku utusan, bukan ngaku Tuhan. Menurut Anda dia Tuhan. Mana yang benar? Coba dicek itu Yohanes 11 itu. 41, 42, 43 itu. Yesus berdoa di situ. "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Ya, Aku Yesus bersyukur ini kan, kepadamu ya nah, Bapa." Jangan mengolok begitu, dengar. Yang mengolok siapa lu? Ya nada Sensi kamu amat. itu. Nada kamu itu. Masa doa Yesus kok? Alah nada gitu kok mengolok gimana sih? Iya, menurut saya mengolok. Orang Ya berdoa berarti Anda tidak seperti sensi, itu. Anda baperan Bukan orangnya. sensi, saya sangat menghargai. Oke, di menghormati situ Yesus ngaku iman saya, utusan bukan- atau ngaku Tuhan? Silakan. Begini, Yesus sendiri itu bagi kami dia itu adalah anak Allah. Berarti dia berdoa memohon kepada Bapaknya, ya itu wajar. Iya. Iya, saya tahu. Anda tadi mengatakan bukti Lalu Yesus apa- Tuhan ketika dia membangkitkan Lalu, orang mati. seandainya Tapi dia menurut mau- Yesus sendiri, ketika dia membangkitkan orang mati, dia bersaksi sebagai utusan Tuhan. Jadi yang benar kamu apa Yesus? Ya dia utusan Tuhan karena dia datang. Nah iya, berarti keluar. bukan Tuhan. Utusan Gagal. dalam artian Pembuktian begini. pertama gagal. Dengar. Utusan itu dalam artian utusannya itu dalam artian begini, dia datang dan keluar itu dari Allah sendiri. Artinya memang dia harus diutus. Karena kalau tidak diutus, apapun itu. Begini, Apapun itu, Bang. itu kata diutus itu dianggap sudah sebagai rendah sekali. Wah iya, menurut Yesus. Bukan menurut Tidak, saya. menurut kamu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Rendah dia, lebih Ada rendah dari tidak? tuannya, Bang. Masih ada sambungannya. Cukuplah Apa seorang sambungannya? murid. Cukup bagiku seorang murid sama seperti gurunya. Di mana? Ada. Coba baca. Mana? Ayo, mana? Jadi Di mana? soal bicara duduk. Soal duduk. Jangan ngarang. Saya ini hafal Bible, jangan ngarang. Itu Ayo, saya jangan ngarang. punya iman, saya punya. Oh, Allah berdasarkan iman, bukan berdasarkan yang tertulis. Iman, tapi kalau yang berdasar tertulis. imanmu, kamu mau nyembah kaleng kerupuk juga silahkan aja. Dengar. Tapi kalau berdasarkan tertulis, saya tidak ketemu, Bos. Kamu belum cari, kok kamu bilang tidak. Kalau kamu tidak baca. Saya ini hafal Bible, belum ada pendeta yang hafalan Biblenya melebihi saya. Nggak usah khawatir. Seorang Bagus itu hamba sekalian aku permandikan kamu saja. itu sampai Sekalian aku permandikan kamu kalau kamu sudah hafal. Oh boleh kalau ada orang Kristen yang bisa debat dengan saya open camp tanpa buka Bible, tapi bisa ngalahin saya, ayo. Boleh. Sekarang tujuan kamu menghafal Bible itu apa? Untuk membongkar itu ajaran Kristen yang nggak sesuai dengan Biblenya itu. Menyadarkan manusia. Padahal kalian Iya, nggak dalam sesuai dengan Al-Quran, Biblenya ajaran Kristen ini. Dalam Al-Quran Sama sekali nggak sesuai. Dengar, Contohnya tadi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Buktinya apa? Membangkitkan orang mati. Setelah kita cross check berdasarkan ucapan Yesus sendiri, Yesus ngaku utusan Tuhan, bukan Tuhan di situ, Bang. Yesus ini juga kan sebagai banyak itu versi untuk Yesus kami gunakan. Silakan aja. Bahkan Yesus itu saja sampai dengan wafat disalib kan. Berarti justru itu menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan. Itu yang kekeliruan kalian. Loh, Jadi berarti Tuhan mati.
Tuhan mati. Dia itu anak Allah yang diutus untuk menebus dosa manusia. Oh banyak anak Allah di dalam Bible, kalau ditimbang itu jumlahnya tontonan, bukan cuma Yesus. Bila kamu Yos, mending kamu tidur aja, Yos. Udah nggak ngerti apa-apa nih orang. Silakan Bang Andi. Bicara Bang Andi. Dia itu anak sulung Allah yang pertama. Baru kita lain ini. Kita harus doang. yang lain silakan ah. Itu iman kami. Kamu tidak bisa bantah sampai kapanpun. Mau gaya bahasa apapun. Ya iman nggak bisa dibantah bang. Dalil yang dibantah itu bang. Kamu menafsirkan kitab suci kami. Bukan iman mah tadi nggak mau dibantah. Bilang Ustaz Sugi juga dalil loh yang perlu dibantah itu. Setelah kami dalilnya ada nggak kan itu poinnya? Ada, semuanya ada. Yang tadi saya katakan itu ya. Apa itu dalil apa itu? Itu soal ketika Yesus murid-muridnya bertanya, siapakah yang berhak duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Allah? Siapa yang berhak ngasih itu? Musa. Ya Allah Bapa. Justru nih Bang, saya tunjukkan ayatnya. Anda kan nggak tahu ayatnya. Itu di dalam Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Ketika Zebedius minta kepada Yesus, bentar dulu, kamu nggak tahu ayatnya, saya tahu ayatnya. Saya tahu. Ketika Zebedius, alah kelamaan, saya nggak perlu cari, saya hafal. Tapi tetap ketika Ibu Zebedius, bentar jangan dipotong. Ketika Ibu Zebedius minta kepada Yesus agar anaknya diletakkan di sebelah kanan dan kirinya, apa jawab Yesus? Mengenai hal itu aku tidak berhak menentukannya. Karena siapa yang duduk di sebelah dan kanan dan kiriku itu sudah ditentukan oleh Bapakku. Baca kalau nggak percaya. Nah, sekarang saya tanya kamu, kalau sebelah kanannya menurut kami itu sebelah kanannya Yesus, sebelah kirinya siapa? Berarti Tuhanmu dua dong kalau begitu. Bukan, makanya. Loh. Itu kan di dalam Markus 16 ayat 19 ya. Lalu terangkatlah Yesus ke langit tiga surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Di situ berduaan dia, Bang. Yesus di sebelah kanannya, di sebelah kirinya siapa? Bapak. Iya, saya tanya kamu. Saya berarti hanya dua. Sekarang saya tanya. Sekarang soal duduk di sebelah kanan atau kiri Bapak. Berarti ada 3 orang. Sekarang berarti Tuhanmu 3. Saya belum ngomong itu. Kamu belum selesai bahas kok. Ini di dalam kitab suci. Data. Data apa yang kamu tunjukin? Justru saya yang menunjukkan data yang kamu bawa. Gimana sih? Iya itu bagus tuh. Kamu kan tinggal ngomong aja. Tanpa gue tekan di Google udah muncul. Ngapain lu hafal? Itulah hebatnya saya itu. Belum ada pendeta yang hafalan Bibelnya itu melebihi saya, belum ada. Tidak mau, nggak becus mau urus lagi yang lain. Loh, siapa bilang saya nggak baca Al-Quran? Malu dong orang Islam nggak paham Quran. Emang kayak orang Kristen nggak paham Bibelnya tapi sok-sokan maju debat. Sekarang saya tanya. Udah bisa seperti sekarang itu. Saya tanya soal duduk sebelah kanan dan sebelah kiri Allah Bapa dalam Al-Quranmu seperti apa? Nggak ada. Di Al-Quran nggak ada. Ngapain lu bahas ini? Kamu yang bawa. Saya yang menunjukkan data. Gimana sih ini orang? Ngapain lu? Orang kamu yang bawa. Ya ini. Yang dari tadi kamu bicara itu soal Alkitab. Ini orang dia yang bawa, sekarang saya yang dituduh gimana sih? Sekarang saya balik. Katanya Al-Quranmu itu kan bersifat umum untuk menerangkan segala sesuatu, menjelaskan segala sesuatu tentang Injil lah, tentang Taurat lah. Ini kan di dalam Injil dan Taurat. Sekarang saya tanya balik. Injil yang ada pada kamu itu bukan Injil yang dimaksud Quran lah, bos. Injilmu tuh entah siapa yang nulis. Dimaksudkan. Sekarang kalau tidak ngapain kamu debat? Loh, ngapain kamu debat? Karena apa yang kamu percayai, apa yang kamu yakini tidak sesuai apa yang ada di Bibelmu. Berarti kamu ini saya paham Bibelmu. Saya lebih paham Bibelmu dari orang Kristen manapun. Makanya saya menerangkan kepada kamu. Apa kamu hakim? Udah ngalor ngidul kemana-mana nih orang. Coba saya carikan lawan yang lebih hebat dong. Kamu hakim. Udah yang lain. Tidak bisa ngerti apa-apa nih orang ini. Ngapain lu?
Kalau begitu kau cari sudah penjelasan Al-Quran tentang ayat itu, tentang duduk sebelah kanan dan Kamu kiri bukan Allah Bapa. lawannya, Yos. Kamu bukan lawannya. Ustaz Sugi. Nah, kalau begitu dijawab terus dong. Kenapa lari? Kenapa kabur? Ya, siapa lari? Ini Itu orangnya tadi. Tapi Kamu ngalor ngidul, nggak jelas apa yang aduh. Sekarang Bener-bener. kamu saja sudah tidak mengakui Injil kami. Ngapain kamu bahas Injil kami? Ya ngapain saya akuin, orang penulisnya aja nggak jelas. Islam. Penulisnya, enggak. Islam nggak butuh orang yang nggak cerdas. Islam itu yang dibutuhkan orang-orang cerdas. Ini Enggak baru butuh orang awam yang kami. kamu lawan, belum kamu lawan pastor-pastor uskup. Aduh, pusing. Udah, Bu. Silakan yang lain. Ini bukan lawan saya ini. Lawan saya itu Paulus baru pas sama saya ini. Terbalik lu. Kamu saja jawab. Coba hal duduk sebelah kanan kiri Allah Bapa kamu bahas dalam Al-Quranmu. Suaramu ketindis, ketimpa sama Ustaz Sugi. Terbalik lu. Suaramu gak kedengeran. Ketimpa. Kamu itu hanya ikut arus, Bunda. Kamu itu dinyetir tuh. Kenapa kau salahkan saya? Kau yang mengimani manusia. Kamu makanya yang tadi yang hasil kita bicara itu tidak bisa. Yos, ini kan udah sore, Yos. Sebentar lagi maghrib. Yos tahu nggak cara keluar komal? Biarin dulu, kita dulu. Aku dulu sama dia. Oh ya, silakan. Udah Boleh pamit kita, maghrib Bang mau Yos. sholat silakan. Udah aku Kita ini selesai. toleran.